Seringkali salib itu justru dilihat dalam arti yang sedikit berbeda. Misalnya kita lihat di lukisan-lukisan atau patung-patung, itu kepala Yesus yang disalib menunduk atau teriak-teriak, kesakitan. Mahkota durinya serem menusuk-nusuk dia berdarah-darah. Kalau kita ngeri lihat, mukanya ini seperti loyo layu, sedih sekali, percucuran darah. Dan ini kejam, salib kejam, realistis, tapi juga sangat dramatis. Kenapa Yesus menderita dosa yang begitu kejam dan cara dia disalibkan? Ini mengingatkan orang betapa orang Yesus menderita karena dosa kita. Itu sebabnya itu yang ditekankan di sana, bukan buahnya. Jadi gimana kita memandang salib di dalam kehidupan kita juga tergantung. Ketika kita menderita sekali, susah sekali, apakah kita di dalam penderitaan itu melihat diri kita ambil bagian di dalam penderitaan Kristus yang begitu menderita? Ataukah kita melihat, ya oke lah saya menderita sekarang. Saya tahu ini salib ini jalan kepada kemuliaan. Nanti buahnya begitu agung. Jadi tergantung bagaimana kita memandang salib kita juga di dalam kehidupan kita. Orang Yahudi itu menghendaki tanda. Tanda apa? Tanda Allah, tanda Mesias. Kalau kamu itu Allah, kalau kamu itu Mesias, tunjukkan tanda-tanda ajaib yang bisa kau buat. Bukan nanti Mesias-Mesias di abad pertama yang ngaku-ngaku diri sebagai Mesias, dia coba menunjukkan, memamerkan kehebatannya, membuat tanda-tanda ajaib. Dan itu yang dicari oleh orang Yahudi. Karena bagi mereka, Allah itu dahsyat. Dia menyatakan diri dalam tanda-tanda ajaib, guntur, guruh, api, lalu buat mukjizat membelah Laut Merah dan sebagainya. Itu baru Allah yang hebat. Nah sekarang Yesus menampilkan kepada kita Allah di dalam kelemahan. Disalib itu kan tidak masuk di otak orang Yahudi. Tidak ada di dalam teks kitab suci itu Allah kalah, itu nggak ada. Oleh karena itu jelas ini sebuah batu sandungan. Karena merusak pandangan iman mereka. Selain itu, kalau kita baca konsep tentang salib di dalam perjanjian lama, saya beri satu teksnya di Ulangan 21 misalnya. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati dan kau gantung pada sebuah tiang, maka janganlah kau biarkan mayatnya sepanjang malam pada tiang itu, tetapi engkau harus menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka. Jadi orang yang mati di salib itu orang yang terkutuk, dikutuk Allah, dan begitu najisnya digantung di atas supaya jangan sampai mayatnya itu menajiskan tanah. Begitu buruknya. Sekarang bilang Yesus Tuhan nih, mati di atas kayu salib untuk menembus dosa manusia. Iya. Misinya kan itu berarti kalau orang Kristen bilang. Iya. Kalau Yesus Tuhan, sebelum Yesus turun ke bumi, Yesus tahu nggak dia bakal mati? Kira-kira. Logikanya harusnya tahu. Logikanya. Iya, harusnya karena tahu kan tujuannya itu. Karena tujuannya itu. Kalau Yesus tahu dia turun ke bumi mau mati di atas kayu salib, boleh nggak saya bilang itu misi bunuh diri? Loh, Iya. boleh nggak? Karena dia memang datang untuk mati gitu loh. Mungkin motivasinya dia mau mengorbankan dirinya, menebus dosa manusia. Tapi tindakannya menghilangkan nyawanya sendiri, berarti itu tindakan bunuh diri bukan? Iya sih. Karena saya lihat di media sosial, orang tuh gampang sekali orang Kristen dipengaruhi, kan banyak yang kemudian jadi mualaf, hanya karena tidak memahami salib tadi. Memang secara manusiawi ya, salib itu kebodohan memang. Gak usah pakai mati-mati segala, jadi manusia gini, Allah itu. Jadi betul-betul apa yang orang katakan, ini bodoh, batu sandungan. Sampai sekarang tuh masih orang tidak memahami salib itu sebagai sesuatu yang luhur. Orang nggak memahami, karena betul-betul gila kan. Nggak masuk akal. Wong dia agung gitu. Nah, itu terjadi sejak dulu sampai sekarang. Nah, gimana kita menanggapi seperti itu? Jadi, tolong dipahami, mari kita memahami salib itu sebagai kekuatan Allah tuh. Injil kasih karunia. Jadi bukan, tadi tekanannya sudah bagus sekali, bukan kita lihat Allah yang mati, Allah yang ini, tapi justru lewat salib itu kita mengenal, oh Allah tuh ini tuh. Kalian tuh tak mengenal Allah. Kalian pikir Allah tuh akan menghakimi. Kalian pikir Allah itu hanya adil. Nanti kalau dia menghukum orang yang tidak adil gimana? Karena konteks kita kan masih ke konsep Allah perjanjian lama.
Baru di sini kita mengenal, oh ini tuh sebetulnya Allah itu. Itu udah puncak dari pengenalan orang Kristen tentang siapa itu Allah, yang lain daripada pikiran-pikiran sebelumnya. Dan ini memang kalian harus mengubah wahyu, seperti mengubah wahyu kan. Orang Yahudi wahyunya kan Allah itu dahsyat, Allah tuh gini. Nah ini kan memutar semua. Maka orang bilang, kamu tuh ngawur, masa Allah seperti itu. Nah itu, memang dia menjungkir balikkan konsep-konsep tentang Allah. Jangan lupa orang Kristen awal itu orang Yahudi, bukan non-Yahudi. Nah kenapa yang Yahudi sekarang itu banyak yang tidak memahami? Tapi ingat juga ya, banyak orang Yahudi juga Kristen. Sedangkan orang-orang Yahudi yang tidak memahami, mereka memang punya tradisi kuat ketika tidak ada pengalaman akan Yesus ini, ketika orang hanya diajari tentang agama mereka sendiri, tidak pernah mendapat pewartaan tentang Yesus, pengalaman akan Yesus, memang tidak akan bisa. Kan mereka akan terpaku pada tradisi mereka. Maka itu kan diajarkan di dalam Matius misalnya, pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah segala bangsa, dan baptis itu kan Yesus mengharapkan orang diajarkan. Kalau orang tidak pernah diajar, tidak pernah diberi pemahaman, ya pemahaman dia hanya sebatas di tradisi mereka. Itu. Jadi pentingnya juga unsur pewartaan. Itulah Paulus menggebu-gebu lalu mewartakan. Itu konsepnya di sana. Iya.